Petualangan Lila dan Zio adalah sebuah buku cerita bergambar untuk anak-anak, di mana di dalamnya terdapat 13 lagu yang saya tulis yang juga merupakan bagian dari ceritanya. Jadi ini sebetulnya adalah buku cerita musikal. Sebetulnya udah impian sejak lama kepengen bikin lagu untuk anak-anak, terutama karena saya banyak melihat fenomena di mana anak-anak banyak banget yang menyanyikan lagu-lagu yang agak kurang pantas untuk usia mereka. Tapi idenya sendiri muncul saat saya ada di Amerika. Kebetulan saya banyak melihat anak-anak Amerika itu dalam usia yang sangat muda mereka memiliki pemahaman dan keahlian musik yang sangat tinggi. Dan hal ini disebabkan karena dua hal. Mereka sejak kecil mendengarkan lagu-lagu yang sangat beragam. Dan nomor dua, mereka belajar musik dengan cara yang sangat menyenangkan. Dan saya berpikir sebetulnya anak Indonesia juga bisa mencapai level musikalitas yang sama. Sayangnya kita masih kekurangan sumber daya lagu dan juga media untuk anak belajar musik yang menyenangkan. Dan karena itulah saya ingin menulis lagu anak-anak yang sangat beragam, juga menggabungkannya dengan salah satu hal yang menyenangkan untuk anak-anak, yaitu dongeng. Proses penulisan lagu dan cerita sih sebetulnya nggak makan waktu terlalu banyak ya, sekitar 3-4 bulan. Tapi justru proses realisasinya itu yang paling banyak makan waktu, sampai lebih dari setahun. Karena elemen di buku ini banyak banget, ada musik, ada cerita, ada ilustrasi, dan masing-masing punya tantangannya sendiri. Untungnya saya dibantu oleh tim yang sangat hebat dan penuh dedikasi. Prosesnya seru banget, mulai dari rekaman. Kita para musisi yang memainkan lagunya sempat mengalami kesulitan karena lagunya cukup sulit dan menantang. Waktu ngerjain itu, proses produksi musiknya seru banget karena kita harus kreatif dengan segala keterbatasan yang ada. Misalnya kayak ingat waktu take narasi pakai selimut supaya suara pesawat, suara keributan di luar nggak masuk. Kami sadar bahwa untuk menulis buku anak-anak ada tanggung jawab untuk memperhatikan berbagai aspek dari cerita ini sendiri. Dari muatan cerita, pesan apa yang ingin disampaikan, moral of the story, hingga ke berbagai detail dari dunia seperti apa yang ingin kita tampilkan ke hadapan anak-anak ini. Dari situ kita banyak berdiskusi, kita banyak melihat kembali, menggali kembali apa-apa saja yang kira-kira perlu diangkat, dan hal-hal mana yang kira-kira tidak perlu ditampilkan di buku ini. Pengalaman saya ngebikin buku Petualangan Lila dan Zio ini seru banget, karena saya dapat kesempatan untuk mengedukasi anak-anak sekaligus menghiburnya secara langsung. Indri membuat satu buku, dia menulis buku yang mencengangkan saya. Bukan hanya Indri mengajak anak-anak untuk berfantasi dengan keseruan cerita yang ada di dalamnya, tetapi Indri juga mengajak anak-anak untuk mempelajari musik. Jadi Indri membuat lagu anak yang sering kita keluhkan sekarang, lagu anak tidak banyak atau langka. Indri membuat lagu-lagu anak yang bagus sekali, dan Indri menulisnya dalam notasi not balok orang bilangnya. Istimewanya, Indri tidak selesai sampai di situ, tapi dia membuat musiknya dan dia merekam musiknya. Jadi lengkap. Ini yang saya kagum dari Indri. Jadi orang-orang mengeluh lagu anak langka, Indri tidak mengeluh, tetapi dia berbuat. Aku sangat suka buku itu. Aku tidak sabar untuk membeli di toko buku. Buku itu yang kesukai yang halaman pertama. Buku Petualangan Lila dan Zio bagus banget, ceritanya sangat menarik, kemudian dilengkapi dengan lagu-lagu yang sangat variatif untuk anak. Aku suka buku itu karena itu sangat menarik dan unik.
Ceritanya bagus, lagunya juga bagus. Isi bukunya itu menarik karena dia punya konsep baru, yaitu buku bergambar buat anak-anak tapi ada musiknya. Semoga buku cerita musikal Petualangan Lila dan Zio ini bisa mencapai anak Indonesia sebanyak mungkin dan bisa jadi alternatif bacaan dan nyanyian buat mereka. Dan mudah-mudahan karya yang lengkap ini dapat menarik hati anak, karena saya yakin anak-anak butuh nilai-nilai moral yang ditanamkan dengan cara yang santai dan menghibur, dan saya kira melalui buku-buku semacam inilah, karya semacam inilah, itu semua bisa secara efektif disampaikan. Selamat Indri, maju terus, sukses terus. Good luck ya Indri, semoga dengan adanya buku ini bikin anak Indonesia semakin pintar dan semakin musikal. Semoga bukunya ini mendapatkan respon yang menarik buat para pembaca. Dan saya berharap buku ini bisa memberi banyak manfaat bagi anak-anak atau siapapun yang membacanya, baik dari segi cerita maupun dari segi musiknya sendiri. Ibu. Dadah.